Selamat pagi pemirsa. Dalam 2 pekan terakhir, 2 kepala daerah tertangkap operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada 23 November lalu, KPK menggelar OTT terhadap Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah. Berselang tidak lama pada Senin 2 Desember 2024, giliran penjabat Wali Kota Pekanbaru, Riau, Risnandar Mahiwa yang terjaring OTT KPK. Rohidin diduga meminta kutipan uang dari anak buah untuk dana kampanye dengan iming-iming jabatan dan karir akan aman. Sementara Risnandar terindikasi memalsukan pengadaan barang untuk keperluan kantor dan memungut uang iuran kepada organisasi perangkat daerah atau OPD di bawah kekuasaannya. 2 kasus korupsi ini melibatkan 2 kepala daerah hanya dalam waktu 2 pekan, menunjukkan gejala korupsi kini tengah berbiak kembali. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 4 Desember 2024 dengan tema Korupsi Makin Berbiak Lagi bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Bung Aris, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Tidak korupsi ya? Insya Allah. ini kelihatannya harus kita tanyakan satu sama lain karena korupsi yang katanya mau dilawan, lalu OTT KPK yang sempat dikatakan komisioner salah satu yang terpilih ya akan ditiadakan, ternyata terbukti berkhasiat lagi. Tapi sebelum kita bahas bagaimana korupsi ini kelihatannya berbiak lagi, pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini terkait dengan editorial pada hari ini. Ini adalah headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda. Korupsi yang konyol. Saya lucu nih melihat judul ini, Bung Aris, karena kalau korupsi kan sebenarnya ingin memperkaya diri sendiri, bodoh amat dengan kekayaan atau keuangan negara. Lalu kenapa dikatakan korupsi konyol ini ya? Bagaimana, Bung Aris? Ya, headline Media Indonesia pagi ini menyoroti soal OTT yang dilakukan KPK terhadap PJ Wali Kota Pekanbaru. Ya. Kata konyol itu sebenarnya muncul dari pernyataan salah satu komisioner KPK Alexander Marwata. Kenapa konyol? Konyolnya tuh begini, Leo. Ya, modus yang dilakukan itu kalau mau dibilang itu modus primitif lah dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dia melakukan pembelian fiktif. Yeah. Jadi uang keluar, ada kwitansi bodong, padahal barangnya tidak ada. Itu kan modus yang jadul banget lah, zaman dulu banget gitu. Dan itu dilakukan oleh seorang kepala daerah yang baru menjabat 6 bulan sebagai pejabat sementara 6 bulan. Itu kan di situ konyolnya. Seperti, mohon maaf kalau harus dibilang, sudah niat gitu loh. Saya cuma menjabat 6 bulan, saya manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bayangkan tadi keterangan Nurul Gufron, modus ini dilakukan bulan Juli dan yang bersangkutan baru dilantik bulan Mei. Bayangkan 2 bulan jeda antara pengangkatan dengan tindakan itu dilakukan. Disitulah konyolnya. Tapi apapun ini, kalau saya merasa ada bagusnya juga ada peristiwa ini, Bung Aris. Karena yang pertama adalah ini mengkonfirmasi bahwa OTT KPK itu masih efektif, sangat efektif. Lalu yang kedua, ini mengkonfirmasi juga bahwa makin banyak orang, penjabat lah ya, ini bahkan bukan definitif, yang merasa tidak takut untuk korupsi dan menggunakan metode yang tadi Bung Aris katakan sangat primitif. Artinya memang jangan-jangan bangsa ini suka korupsi nih. Bagaimana, Bung Aris? Ya, peristiwa ini membuka mata kita ya bahwa jangan-jangan memang sudah budaya. Nah itu sudah menjadi sebuah hal yang lumrah di kalangan penyelenggara negara untuk melakukan hal-hal yang merugikan keuangan negara. Tidak takut. Kemudian juga tidak terlalu cerdas caranya. Dan melibatkan, ini kan tidak sendiri kan? Dari 9 orang yang diperiksa, tiga yang kemudian ditetapkan tersangka, ada sekretaris kotanya dan PLT Kabak Umum.
ini kan kita tahu tempat di mana kabak umum itu kan penyediaan barang, Betul. ya kan? Konon katanya dalam tanda petik basah. Nah, itu dia. Jadi memang seperti Oke. ya udah biasa gitu loh. Itu dia. Itu yang bahaya. Kita akan nanti membahas itu lebih jauh di dalam editorial pemirsa dan Bung Aris. Kita akan beralih dulu ke berita selanjutnya. Masih dari halaman 1 di halaman muka harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan kasus penembakan pelajar di Semarang. Narasi rekayasa akhirnya terbongkar jua. Ini kita sangat prihatin ya dengan kejadian ini Bung Aris. Tapi pertanyaannya bagaimana kita kemudian akan melihat jalan keluar atau ujung dari kasus ini yang seadil-adilnya, yang sejujur-jujurnya. Bagaimana Bung Aris? Ya ini sangat memprihatinkan. Kembali sebuah ujian datang untuk Kepolisian Republik Indonesia dalam kasus ini. Karena kasus ini menjadi sorotan publik ketika seorang siswa SMK meninggal dunia akibat ditembak oleh oknum polisi. Bagaimana awal cerita ini bahwa polisi sempat menyatakan bahwa ini adalah pelaku tawuran bahkan disebut gangster, ya kan? Kemudian mendapat sorotan publik, akhirnya kemarin terbuka bahwa ada kesalahan prosedur dalam tewasnya si anak SMK ini. Ini sedang kita tayangkan juga di layar Metro TV, CCTV ya. Yang baru kemudian kemarin kan. Iya, beredar luas. Kalau lihat media sosial, Bung Aris, terutama di X ya, itu terlihat jelas ini bagaimana kejadian ini. Menyalahi prosedur, bagaimana penembakan itu terjadi. Jadi memang kita harus membuka terang kasus ini, dan ini sebenarnya tujuannya kan untuk lebih membuat institusi Polri lebih baik lagi, begitu ya Bung Aris? Betul. Supaya kemudian keadilan bisa ditegakkan dan kita tetap menaruh kepercayaan yang tinggi kepada institusi Polri. Dan kita apresiasi DPR yang menurut saya kali ini bertindak cepat untuk bisa mengungkap ini ke publik. Ini karena kemarin Komisi 3 meminta hadir ya. Kapolres tanya dipanggil oleh Komisi 3 kemarin. Dan Kabid Propam Polda Jateng juga memberikan keterangan. Kita harap ada kejelasan supaya kemudian kita tetap percaya kepada pengayom masyarakat Polri. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini juga menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini, Bung Aris, karena waktu berjalan kita sudah bulan Desember menjelang awal tahun 2025. Siap-siap PPN 12% tetap akan berlaku. Ini kan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025, dan kelihatannya walaupun ada wacana mungkin ada ditunda begitu, tapi tidak ada gerakan nyata untuk kemudian mewujudkan itu. Bagaimana Bung Aris? Betul, memang ini amanat undang-undang, tapi kan kalau saya melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kenaikan PPN 12% ini kan sempat diingatkan bahwa PPN akan naik 1 Januari. Terus kemudian ada pejabat lain yang menyatakan kemungkinan akan ditunda. Dewan Ekonomi Nasional. Sekarang muncul lagi bahwa pejabat lain menyatakan ini akan tetap terjadi. Soal ini yang menurut saya yang jadi membingungkan gitu. Seharusnya kan fokus kalau memang itu sudah amanat undang-undang. Bagaimana mitigasinya ketika PPN naik 12% terhadap masyarakat yang sekarang sedang dalam kondisi yang secara ekonomi mungkin tidak baik-baik saja gitu. Berat. 12% naik, berarti naik 1% kan, dari 11 ke 12. Nominalnya. Itu turunannya apa sih? Itu kan berarti pengusaha itu akan membebankan kenaikan pajak PPN itu ke harga. Betul. Dan itu yang akan merasakan masyarakat. Masyarakat akan turun daya belinya, konsumsi turun, dan ketika konsumsi turun, hukum ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan melambat sementara target pertumbuhan ekonomi kita tahu 8% untuk 5 tahun.
Itu bagaimana gitu? Iya. Itu bagaimana skenarionya, Iya. bagaimana mitigasinya, itu yang diperlukan sebenarnya. Dan kalau bicara aturan perundang-undangan, karena ini amanat undang-undang, maka bisa berbahaya juga kalau pemerintah tidak mengeksekusi kenaikan di 1 Januari. Karena artinya kan kalau itu terjadi pemerintah mengingkari atau melanggar undang-undang. Itu bahaya juga. Nah, beberapa orang sih mengatakan mungkin salah satu jalan keluarnya ya Perpu. Karena kalau mengubah undang-undang dengan prosedur normal biasanya butuh waktu ya. Betul. Kita Kalau harapkan memang mau ditunda ya ditunda. Itu dia. Seperti apa penundaannya gitu. Iya. Itu yang harus jelas kan. Komunikasinya jelas ya. Betul. Karena juga sudah banyak yang membantu Presiden untuk mengkomunikasikan program-program pemerintahan. Ada 2 kantor kalau nggak salah sekarang untuk membantu Presiden mengkomunikasikan program pemerintah. Kita tunggu seperti apa terkait dengan PPN 12% yang akan naik 1 Januari ini. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Bung Aris, kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Korupsi Makin Berbiak Lagi. Artinya korupsi ini semacam makhluk hidup begitu ya. Karena yang berbiak itu kan biasanya makhluk hidup, mau tanaman, mau binatang, mau manusia. Tapi pertanyaannya lebih begini Bung Aris, apakah memang makin berbiak lagi atau memang ternyata sudah berbiak begitu rupa? Ini baru ketahuan saja nih 2 kasus begitu loh, karena ada OTT yang diaktifkan lagi oleh KPK. Bagaimana Bung Aris? Ya kalau saya melihat bukan berbiak lagi, memang sudah memamah biak gitu. sudah berbiak begitu rupa ya? Betul. Kalau dalam catatan, sejak 2004 sampai dengan 2024, KPK telah mengusut kasus korupsi yang melibatkan 27 gubernur dan 169 wali kota, bupati, dan wakilnya. Oh. Berarti memang sudah virus ini sudah ada gitu loh, dan semakin semakin berbiak gitu. Selama 20 tahun tadi itu ya? Ya, dari 2004 sampai 2024. Wow. Itu kan data yang tidak main-main gitu, kepala daerah. Istilahnya pejabat yang benar-benar harusnya mereka berpikir bagaimana membangun daerahnya, bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Justru dia mengambil uang yang harusnya dipakai untuk mensejahterakan rakyatnya, membangun daerahnya. Pertanyaan besarnya adalah apakah memang kemudian, kembali lagi Bung Aris, kalau saya mengatakan dari awal, kita memang niat untuk memberantas korupsi, atau karena dianggap seakan-akan ini adalah suatu budaya, ya sudah kita suam-suam kuku saja memberantasnya. Lalu apakah kemudian ini akan bisa, pemberantasan korupsi ini akan bisa benar-benar dilaksanakan di pemerintahan ini yang kita tahu Pak Presiden Prabowo itu sudah berkali-kali mengatakan memberantas korupsi. Kita akan bahas itu. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 4 Desember 2024, korupsi makin berbiak lagi. Korupsi makin berbiak lagi. Tidak sampai 2 pekan, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Dan yang terjaring dalam operasi, lagi-lagi pemimpin daerah. Pada 23 November lalu, KPK menggelar OTT terhadap Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersya. Lalu, pada Senin 2 Desember lalu, giliran tangan penjabat Wali Kota Pekanbaru Riau, Risnandar Mahiwa, yang harus dililit gari. Bila Rohidin diduga meminta kutipan uang dari anak buah untuk dana kampanye dengan diiming-imingi jabatan dan karir akan aman, Risnandar terindikasi memalsukan pengadaan barang untuk keperluan kantornya dan memungut uang iuran kepada organisasi perangkat daerah atau OPD di bawah kekuasaannya. Dilihat dari modus operasi Risnandar, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut itu sebagai kekonyolan. Meskipun sebenarnya aksi para koruptor itu sama saja konyolnya. Bukan berarti ada koruptor yang tidak konyol juga. Tidak ada yang lebih atau kurang konyol dari para koruptor, karena tidak ada praktik koruptif yang membanggakan, kecuali bagi mereka yang punya pola pikir menyimpang dan menyamping.
Bagi mereka yang memilih untuk tidak menempuh jalan lurus dan merasa memiliki pembenaran untuk mencuri uang negara yang notabene adalah milik rakyat, itulah penyimpangan dan penyampingan. Pun, bila dilihat dari nilai uang yang dikorupsi, sebenarnya berlaku prinsip tidak masalah tikus hitam atau putih, yang sama saja kelakuan mereka mengerat uang yang bukan hak mereka. Risnandar sebenarnya adalah anak baru yang menempati posisi penjabat wali kota, yakni pada 22 Mei atau 6 bulan lalu. Dia sebenarnya pejabat yang meniti karir di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dari bawah. Ia memulainya dari jabatan lurah hingga akhirnya menjadi Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang merangkap pelaksana harian atau PLH Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atau PUM. Masih banyak pertanyaan seputar Risnandar. Bagaimana seorang pejabat karir yang disebut memiliki rekam jejak kerja baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran malah berani bertindak melangkahi hukum? Ujung-ujungnya tertangkap juga dan jejak karir hampir dipastikan sirna. Publik tentu menantikan keterus-terangan Risnandar apakah memang sekonyol itu atau Risnandar hanyalah bagian dari lingkaran setan setoran dalam patronase birokrasi. Sebagaimana keprihatinan Menteri Agama Nasaruddin Umar melihat kelakuan amplop berisi setoran kepada unsur pimpinan. Praktik itu hanya akan memaksa bawahan memeras orang yang berada di rantai birokrasi di bawahnya. Koruptor seakan sudah tidak punya rasa takut dan urat malu. Meskipun sudah dibekali pendidikan anti korupsi, fakta integritas dan dipertontonkan di publik, aksi koruptor bukannya menghilang. Mungkin mereka memandang rekan sepaham yang tertangkap cuma karena lagi sial, sedangkan yang belum tertangkap merasa modus mereka lebih canggih ketimbang aparat penegak hukum. Yang lebih parah adalah apabila mereka merasa di atas hukum, sehingga mereka merasa bisa mengatur hukum. Kalau sudah seperti itu, sudah saatnya dipertimbangkan pemberian hukuman yang jauh lebih berat bagi para penjahat keuangan negara, biar kapok dan tidak kembali melakukan kejahatan lagi. Tapi, apakah mungkin para pembuat kebijakan di Senayan mau bersepakat memberi hukuman yang amat berat bagi koruptor? Rancangan undang-undang perampasan aset saja hanya masuk program legislasi nasional atau prolegnas menengah di DPR. Sehingga bisa dipastikan rancangan undang-undang itu tidak akan tuntas pada tahun depan. Tapi harapan tidak boleh mati atau dimatikan karena perang melawan korupsi di negeri ini ialah perang yang panjang dan masih akan panjang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Aris, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Ya, Mas Zainur, sebetulnya saya agak malas ini bicara korupsi lagi karena kalau ketemu Mas Zainur biasanya ada kasus baru dan ini ada kasus baru lagi di Pekanbaru. Tapi pertanyaannya begini Mas Zainur, kalau kita melihat ada dua OTT yang berdekatan ya di Pekanbaru yang terakhir, yang sebelumnya adalah di Bengkulu, gubernur nonaktif. Apakah memang korupsi ini mulai berbiak lagi atau memang sebenarnya korupsinya sedang berbiak begitu rupa dan ini hanya dua oknum yang apes aja gitu ketangkep? Bagaimana Mas Zainur? Kalau saya melihat sebenarnya korupsi itu sangat merebak setelah revisi undang-undang KPK ya. Ketika itu KPK kehilangan wibawa sehingga deterrent efeknya turun drastis. Nah, kalau kita lihat KPK itu misalnya tahun ini itu ada pola OTT dilakukan di awal tahun dan di akhir tahun.
Di tengah tahun mereka kemana gitu kan. Nah, saya lihat ini OTT ini digiatkan jangan-jangan berkaitan dengan akan segera berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini. Jadi mereka ingin menunjukkan prestasi bahwa mereka juga punya legasi, bahwa mereka juga aktif melakukan penindakan, khususnya untuk Pak Nawawi, Pak Gufron, dan kawan-kawan itu. Gitu Tapi sebentar Mas Zainur, saya harus menyuarakan suara KPK juga nih. Kalau tadi Mas Zainur katakan di tengah-tengah tahun ini ada apa, jangan-jangan kan KPK tidak mau dianggap politis, Mas Zainur. Karena kan dari bulan Februari sampai kemarin ya, November, kan kita ada pileg, ada pilpres, ada pilkada. Jangan-jangan kalau mereka menangkapi orang-orang di situ nanti dianggap, wow ini ikut bermain politik begitu. Bagaimana Mas Zainur? Selama alat buktinya kuat, justru seharusnya korupsi-korupsi yang dilakukan di sekitar gelaran pemilu dan pemilu kada itu digiatkan. Kenapa? Tetap, karena justru biasanya sekitar pemilu itu transaksinya besar gitu ya. Ada banyak uang masuk dari korupsi, dari judi, dari tambang liar, dari bohir-bohir pencucian uang begitu ya. Seperti misalnya kalau kita lihat di kasus Bengkulu gitu ya. Justru itu membantu masyarakat, jangan sampai masyarakat beli kucing dalam karung begitu ya. Jadi saya katakan memang KPK ini pernah disibukkan oleh urusan internal mereka sendiri sampai mereka pusing tidak punya waktu untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan giat. Nah sekarang di kondisi sepertinya landai, mereka akan segera berakhir, mereka punya semacam keharusan untuk dianggap punya legasi. Nah ini juga membuktikan bahwa OTT itu adalah salah satu metode paling efektif untuk membongkar korupsi jenis suap atau yang berupa setoran-setoran dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa Joni Planak pun sekarang masih menjadi pimpinan KPK juga ternyata ada OTT gitu kan. Karena memang nggak mungkin OTT itu sah menurut undang-undang dan itu tidak bisa dihilangkan karena memang untuk kasus suap dan yang sejenis dengan setoran-setoran itu susah untuk case building. OTT itu metode yang paling tepat untuk memberantas itu semua. Sehingga kalau kita lihat, ya korupsinya masih banyak kok. Masa mau dibiarin? Korupsinya masih banyak, ya harus diberantas dong dengan segala cara, termasuk dengan melakukan tangkap tangan. Kalau kita bicara soal kasus korupsinya dan kalau kita lokalisir di kepala daerah ya Mas Zainur atau penjabatnya, kelihatannya kan tidak takut lagi. Di suatu kesempatan yang lalu, Alexander Marwata, komisioner KPK, mengatakan orang tidak takut lagi korupsi. Dan di meja ini kalau saya selalu mengatakan, ya karena nggak pernah dihukum berat sih, nggak pernah dituntut untuk hukuman mati misalnya begitu. Ada yang mengatakan mereka takut miskin, makanya undang-undang perampasan aset harus ada. Tapi kan undang-undang itu belum ada. Menurut Anda bagaimana Mas Zainur kita membuat koruptor atau calon koruptor ini, terutama di kepala daerah, itu takut untuk korupsi, Mas Zainur? Yang pertama, kemungkinan terbongkarnya harus tinggi. Itu hanya bisa dilakukan kalau KPK, kepolisian, kejaksaan itu terus berpatroli ya dalam tanda kutip agar bisa membongkar perkara-perkara korupsi termasuk yang berjenis suap. Sehingga OTT itu kalau menurut saya harus sebanyak-banyaknya gitu ya. Sehingga itu meningkatkan ketertangkapan dari para pelaku. Yang kedua adalah meningkatkan risikonya. Sudah risiko terungkapnya tinggi, kalau sudah terungkap risiko untuk menderitanya juga tinggi, yaitu yang itu tadi. Pertama, hukuman harus keras. Ya, yaitu tuntutannya harus maksimal sesuai dengan yang disediakan di dalam undang-undang. Yang kedua, pemiskinan. Ya, pemiskinan memang saat ini sayangnya kita belum punya untuk perampasan aset itu tadi. Sehingga bisa dilakukan, yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan untuk aset recovery menggunakan pasal 18 ditambah dengan sekaligus menggunakan pendekatan undang-undang pencucian uang. Dengan undang-undang tidak pidana pencucian uang itu, maka seluruh harta benda yang berasal dari kejahatan itu bisa dipulihkan gitu. Jadi menurut saya ini tetap ada gitu ya cara-cara untuk mengoptimalkan apa yang sekarang ada. Tetapi yang kita tunggu dari Pak Prabowo ini adalah kita ingin mendapatkan bukti pidato-pidato beliau bahwa beliau concern terhadap pemberantasan korupsi. Salah satu alat ukur paling sederhana dan pertama adalah segera sahkan RUU perampasan aset. Itu yang kita tunggu, Bang Leonard. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan setiap hari ini, mungkin hampir setiap hari ya kita bicara soal memberantas korupsi, tidak berlalu begitu saja dan benar-benar berguna juga untuk pertimbangan
eksekusi dari pemberantasan korupsi oleh pemerintahan yang sekarang berkuasa. Terima kasih peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Zainur. Selamat pagi. Sudah disampaikan Bung Aris oleh Mas Zainur bahwa yang pertama tadi menarik ya, dikonkretkan. Yang pertama adalah korupsinya harus dibuat mudah terbongkar. Lalu yang kedua, resiko bagi koruptor yang tertangkap harus dimaksimalkan. Bagaimana Bung Aris? Ya, kita agak sedih juga kalau apa yang disampaikan Mas Zainur soal KPK itu memang begitu adanya. KPK yang seharusnya menjadi apa? Kita kalau lihat sejarah berdirinya KPK kan untuk memberantas korupsi lebih apa ya? Lebih garang lah dibanding aparat yang sudah ada. Ujung tombak lah kita bilang ya. Karena saat itu korupsi sudah sedemikian parah. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu dengan dinamika isu pelemahan dan segala macam dan sampai sekarang. Nah, kalau itu benar terjadi bahwa KPK hanya melakukan OTT ini untuk di masa akhir sebagai legacy, itu kita tentu akan sangat sedih gitu loh melihat itu. Kembali ke soal bagaimana pengungkapannya harus mudah. Berarti kan ini butuh ibarat apa dalam pemberantasan korupsi itu kan ada istilah kalau mau nyapu capunya harus bersih gitu. Berarti kan kejaksaan, kepolisian, KPK itu harus bersih dari korupsi juga gitu ya. Dan bagaimana dia bisa sering melakukan penangkapan, sering istilahnya apa ya? Jadi menjaga gitu. Mencegah, patroli kalau istilah Mas Zainur tadi. Kan? Itu juga harus dilakukan. Dan kemudian tadi soal apa sanksinya untuk menimbulkan efek jerah. Memang undang-undangnya yang ada yaitu yang kita punya sekarang, Undang 18 dan segala macam. Tadi Mas Zainur kan menarik tuh bagaimana ada undang-undang korupsi, ada juga undang-undang tindak pidana pencucian uang. Ini kan butuh dalam tanda kutip kreativitas hakim dan jaksa ketika melakukan penuntutan dan kemudian vonis oleh hakim ya kan. Bagaimana kalau memang sudah cukup bukti meramu dua undang-undang itu sehingga hukumannya maksimal sambil menunggu entah kapan perampasan aset itu akan benar-benar kita punya gitu. Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi sekarang dan sebetulnya kan saya menghitung sudah hampir 10 kali ya Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan tekadnya untuk memberantas korupsi. Itu mulai dari bahkan pidato saat pelantikan pidato pertama sebagai Presiden Republik Indonesia. Tadi Mas Zainur mengatakan kita tunggu langkah nyatanya. Saya bingungnya begini Bung Aris, apakah memang Presiden itu baru sampai kepada semangatnya atau jangan-jangan pasukannya, anak buahnya yang belum mampu atau belum mau mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi, oleh RI 1 ini. Karena kalau kemudian yang bicara memberantas korupsi hanya seorang presiden dan pasukannya, anak buahnya di bawahnya itu tidak mengeksekusinya, kan tidak terberantas juga korupsinya. Bagaimana kira-kira Bung Aris? Ya, belum lama kita mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto menyatakan dia bangga dengan kabinetnya yang kompak. Yang kompak ya. Betul kan? Betul, kemarin itu. Ini kan kabinet yang kompak itu bukan hanya menteri dan hanya pembantunya. Itu kan juga berarti semua jajaran yang lain. Yudikatifnya ya, kepolisian itu kan memang di bawah itu penegakan hukumnya. Itu kan berarti juga harus kompak. Bagaimana kompak? Ya salah satunya adalah memberantas korupsi. Nah, masyarakatnya menunggu aksi nyatanya. OTT ya memang sudah harus dilakukan OTT. Jadi tidak jadi itu ya wacana untuk menghilangkan OTT karena kan itu kan sempat disampaikan oleh Pak Johanis Tanak itu di dalam fit and proper test KPK. Dan terpilih lagi ya. Terpilih lagi. Mudah-mudahan itu hanya sebatas wacana. Oh, diskursus saja ya. Diskursus karena itu saya sepakat dengan Mas Zainur bahwa OTT itu perlu dilakukan. Ya tadi untuk bahwa
minimal ada rasa takut bahwa kalau korupsi kita akan tangkap. Iya. Kita akan tangkap dengan mudah. Tanpa banyak cincong kita bisa ambil gitu kan. Di mana saja ya? Di mana saja. Dan siapa yang bisa ngambil? Ada KPK, ada kejaksaan, ada polisi. Itu semua bisa untuk menindak langsung. Yeah. Pertanyaan yang terbesar sebetulnya, kalau sekarang kita melihat ya apapun motifnya ya, kalau memang ternyata benar bahwa hanya untuk memberikan prestasi terakhir begitu, kalau untuk saya sih saya tidak terlalu peduli itu Bung Aris. Yang penting kan ada yang ketangkap. Tapi pertanyaan besarnya adalah yang ketangkap, yang dihukum ini, kan akhirnya tidak membuat calon-calon koruptor lain takut. Karena hukumannya kalau kita lihat kan relatif ringan. Baru beberapa orang yang karena korupsi dituntut dan akhirnya divonis hukuman seumur hidup. Tapi hukuman maksimal mati itu kan sebenarnya ada dan belum pernah dituntutkan kepada koruptor. Nah, bagaimana kemudian kita bisa berharap korupsi ini benar-benar tidak lagi berkembang biak kalau kemudian para koruptor yang sudah dihukum itu santai-santai saja, sudah berhitung malah. Saya dihukum paling berapa tahun, lalu dapat remisi, uang saya disita hanya sekian, uang saya masih jauh lebih banyak lagi daripada yang disita. Bagaimana tuh Bung Aris? Mau tidak mau kalau memang itu yang miris ya memang kalau mendengar penjelasan Leo tadi bahwa bagaimana seorang koruptor itu tidak takut sudah berhitung. Jangan-jangan memang apa ya sudah ada tidak ada rasa takut, sudah ada tidak ada rasa malu. Berarti kan ini sudah menjadi apa ya? Budaya mungkin ya untuk sudah menjadi nggak apa-apa korupsi itu. Seharusnya tidak, tapi ternyata kelihatannya mulai begitu. Itu kan berarti apa namanya dari sistem rekrutmen, sistem segala macam lah untuk menghasilkan orang-orang terbaik yang ada di jabatan itu ya. Nah itu awalnya. Nah ujungnya soal apa tadi vonis, soal sanksi, penghukuman. Ya kalau kita harus mendorong perampasan aset. Jangan-jangan koruptor itu sebenarnya bukan takut Tuhan tapi takut miskin gitu kan. Karena jangan-jangan itu memang yang harus dilakukan, dirampas asetnya, dibuat miskin gitu kan. Bahwa kalau ketangkap Anda akan jatuh miskin. Kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian undang-undang perampasan aset itu akan benar-benar diadakan? Karena kan kita sudah selalu mengatakan termasuk di meja ini Bung Aris, mungkin anggota Dewan tidak segera menjadikan itu karena khawatir itu akan jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tapi kita harus jeda dahulu Bung Aris dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita juga akan mendengarkan Bung Aris pendapat dari para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Hendra. Pak Hendra, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak. Itu korupsi bukan makin berbiak, tapi korupsi sudah beranak cucu. Beranak cucu. Sudah berkembang sampai anak cucu. Ya, kenapa saya katakan beranak cucu? Sekarang kita tahulah, ini korupsi kalau sistem
sistem pemerintahan sekarang ini korupsi itu memang sulit untuk diberantas. Udah susah, nggak mungkin bisa diberantas lagi. Karena apa? Setiap orang yang mau duduk jabatan itu harus setor. Jadi anggota dewan harus setor sama rakyat. Ya? Katanya loh Pak. Katanya kan ya. Belum ada buktinya ini kan Pak Hendra. Sudah bukan rahasia umum, rakyat itu udah tahu, tukang becak pun tahu, ya kan? Oke. Kemudian jadi polisi mau duduki di satu jabatan, Polsek, Polres, Kapolda, Kapolri, itu semua. Katanya begitu. Sudahlah, nggak rahasia umum lagi. Mau jadi jaksa, mau jadi penyidik, manalah, mau jadi kepala dinas, semua sudah seperti membeli jabatan. Jadi kalau dia sudah membeli jabatan, ya apapun ceritanya dia juga harus mencari keuntungan kembali. Karena dia sudah keluar modal. Ini kalau sistem ini masih tetap begini, sulit korupsi ini diberantas. Ya kalau ini OTT ini kan hanya pencitraan aja, akhir tahun. Ya mau nutup akhir tahun, kemudian juga mau pensiun beberapa orang ini. Kalaupun ini pencitraan Pak Hendra, tapi kan kita melihat ada koruptor yang tertangkap Pak. Kalau saya sih berpikir apapun lah motifnya, yang penting ada koruptor tertangkap. Begitu kan Pak? Atau bagaimana? Iya. Ya ini koruptor yang kecil-kecilan, coba yang besar-besar itu kok dibiarin di menteri-menteri itu ini jadi yang contoh, udah triliun-triliun punya itu, tapi masih bebas, masih berjalan lenggang-lenggok, masih dengan gaya-gaya dia lagi. Kalau Pak Hendra masih punya kepercayaan tidak Pak? Masih punya harapan tidak Pak bahwa korupsi ini akan kita berantas? Maksud saya pemerintah akan berantas. Saya sangat berharap kepada Pak Prabowo sebagai presiden yang baru kita pilih, yang sudah dilantik. Karena pidato dia yang menggebu-gebu, pidato dia itu meyakinkan kita rakyat. Saya percaya, sangat-sangat punya harapan yang besar kepada Pak Prabowo, supaya dia bertindak. Dia harus tegas. Kalau enggak, ini bahaya negara. Karena rakyat yang di bawah ini seperti bom waktu. Ini waktu bisa meledak punya. Jadi kalau korupsi. Terima kasih Pak Hendra di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Hendra ada pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonar Samosi dan Bung Aris Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Pendapat Ibu silakan. Ya, saya tadi tertarik kata-kata Bung Leo. Tiap hari kita bahas soal ini aja ya. Iya Bu, kadang-kadang saya jadi capek juga Bu bicarakan soal korupsi kok tiap hari kami gitu. yang mau berkomentar juga udah bosan rasanya. Iya. Jadi kalau hati menggebu-gebu ingin bicara tapi tidak diterima oleh TV karena kan banyak yang lain juga ya Bung Leo. Ya, biarlah soalnya juga korupsi lagi gitu. Sama juga ya. Iya. Nah, ini makin berbiak. Betul. Sudah semuanya seperti lebih berbiaknya lebih jahat dari COVID-19 Bung Leo. Lebih jahat daripada COVID. Iya. Dan kita tinggal tunggu saja siapa yang tumbang. Nah, jadi apapun yang dilakukan KPK itu operasi tanpa tangan atau tidak atau teknik itu udah bukan kerjaan mereka. Jangankan KPK, masyarakat aja kalau disuruh nangkep nih bisa. Tapi kan persoalannya tadi dikatakan tidak ada legalitas untuk itu. Kalau ada, udah daerah manapun masyarakat biasa tadi dikatakan tukang beca oleh Pak Hendra bisa nangkep tuh. Iya. Tapi Bu Indra masih setuju atau sudah mulai bosan dengan OTT-nya KPK? Karena kan sempat ada wacana OTT itu akan ditiadakan begitu. Kalau Ibu setuju OTT terus diadakan atau seperti apa Bu Indra? Begini. Sekarang nih sudah ada wacana di masyarakat. Nah, tapi Prabowo sih galak katanya. Nanti mungkin punya cara untuk
memberantas para koruptor ini. Ya. Oh. Nah, jadi kami sedang menunggu Bung Leo bagaimana kegalakan Prabowo ini bisa membuat para koruptor tindakan itu nyatanya ya. Iya. Nah, sementara Pak Prabowo kita tunggu kegalakannya. Tuh KPK tuh daripada nyari yang korupsi, sekarang cari mana pemimpin daerah yang bisa dijadikan teladan. Itu baru kerja namanya. Contoh Jadi kan. dua arah begitu ya, Bu Indra ya. Ada yang jadi teladan juga. Nah, diumumkan ke seluruh Indonesia nih yang begini ini supaya katanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Begitu pendapat saya. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra ada pemirsa Metro TV di Pejaten, Jakarta Selatan, Ibu Ong Meihua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Samsaki, Mas Aris, Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat saja, silakan Bu Ong, silakan Bu. Tidak kapok-kapok ya, Bang Leo? Tidak kapok-kapok. Tidak kapok-kapok, kapok Lombok katanya. Presiden Prabowo menyerukan untuk memberantas korupsi. Baru saja dilantik Mei, Juli sudah melakukan korupsi. Lalu memungut pada anak buah. Ya. Kapan Bung Leo tidak korupsi di negeri kita ini? Cepat diundang-undangkan saja, perampasan hak dimiskinkan. Korupsi itu takut Bang Leo, miskin. Selama koruptor takut miskin? Takut Bang. Orang itu kalau tidak punya duit, apa Bang? Jadi rakus, iya. Iya Semua pakai duit Bang. Mau makan, mau segala macam, mau bergaya. Tapi kan Bu Ong, kelihatannya undang-undang perampasan aset itu hampir mustahil akan dijadikan Bu. Karena konon katanya kan bisa jadi bumerang kalau itu ada. Nah itu bagaimana Bu? Betul, 100 untuk Bang Leo. Takut mereka kalau itu diundang-undang. Karena ngenakan dirinya sendiri. Jadi bikin takut mereka bagaimana Bu? Itu kan undang-undangnya belum ada tuh Bu Ong. Ya harus segera Presiden Prabowo membuat perpu atau cepat disahkan. Jadi jangan sampai membuat bumerang anggota DPR sendiri. Anggota DPR sendiri banyak yang korupsi Bang Leo. Lalu ada yang korupsi? Tidak ada yang korupsi. Ada yang bagus. Tetapi kan mereka itu ketakutan. Kalau undang-undang diumumkan, kita tunggu berarti ya. Dirinya. Iya, kita tunggu. Mudah-mudahan cepat diundangkan supaya kapok Bang Leo. Orang takut dimiskinkan. Kalau kaya mah seneng saja Bang Leo, mau apa, mau lenggang badannya. Dia banyak duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong di Jakarta Selatan untuk pendapat Ibu. Menarik sekali para pemirsa kita. Bung Aris, pertanyaannya adalah tadi ya, berharap undang-undang perampasan aset. Betul. Itu apakah memang bisa diwujudkan atau tidak? Tapi kita harus jeda dahulu Bung Aris, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita ini. Bung Aris, saya percaya betul apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ini akan benar-benar memberantas korupsi. Pertanyaan besarnya, siapa yang kemudian akan mewujudkan di tingkat teknis di lapangannya ini? Ya kalau kita tadi dengar para pemirsa kita berpendapat, ada dua hal. Yang pertama adalah mereka menunggu langkah konkret dari statement Presiden Prabowo yang akan memberantas korupsi. Langkah konkretnya seperti apa? Yang kedua adalah soal
undang-undang perampasan aset itu diperkirakan dan kita yakini bahwa itu akan mampu menghilangkan, mungkin tidak, tapi mengurangi, menekan lah ya, maksimal, menakut-nakuti gitu, menimbulkan efek jerah. Nah, dua itu yang kalau kita ambil kesimpulan dari perbincangan kita dengan Mas Zainur juga dengan para pemirsa, ya kan. Nah, bagaimana ini bisa jalan? Nah, kita tunggu. Kan tidak cukup bahwa kita harus memberantas korupsi itu apa? Sebagai presiden kita kan juga ketua umum partai politik yang punya pengaruh di parlemen. Apakah itu bisa dijalankan untuk memerintahkan anggota partainya fraksinya untuk mendorong itu? Itu yang kalau kita ambil kesimpulan dari masyarakat, dari pemirsa, penelpon, yang mereka masih optimis bahwa masih ada optimisme setidaknya dari pernyataan presiden untuk memberantas korupsi dan seperti apa ujung dari undang-undang perampasan aset itu. Dan satu yang menarik adalah semuanya mendukung ya, operasi tangkap tangan itu tetap dilakukan KPK karena nyata-nyata nih sudah 2 nih yang ketangkap nih. Betul. Jangan-jangan 1 minggu setelah ini atau 2 minggu lagi kita ketemu lagi, Bung Aris, jangan-jangan sudah nambah lagi nih. Mudah-mudahan tidak. Oknum kepala daerah yang tertangkap, mudah-mudahan tidak ya. Dan kita harapkan memang apa yang disampaikan di meja ini tentunya menjadi masukan berharga ya Bung Aris ya, supaya kemudian korupsi tidak semakin berbiak lagi. Kita harapkan itu yang terjadi. Bung Aris Fadila, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Pagi, Leo. Pemirsa, adanya 2 oknum kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK dalam 2 pekan terakhir menjadi peringatan keras bagi bangsa ini, bagi kita semua, akan bahaya praktik korupsi yang masih marak terjadi. Butuh usaha keras, juga usaha bersama untuk membersihkan negeri ini dari korupsi yang bisa menghambat pembangunan dan memupus cita-cita luhur menyejahterakan kehidupan bangsa. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.